Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua di tahun yang anyar, tahun yang baru ini, tahun 2025. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan serta kemakmuran. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat tahun baru kepada seluruh badminton lovers di Indonesia. Kita harapkan pada tahun ini prestasi pemain-pemain badminton kita juga cemerlang, lebih moncer dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, badminton lovers mengawali BWF World Tour 2025 Kuala Lumpur akan menjadi ajang pertama, tepatnya di Axiata Arena, Kuala Lumpur, yang akan menyelenggarakan BWF World Tour 2025 Malaysia Open. Nah, ini gelaran pertama tahun ini dengan kategori paling tinggi, Super 1000, termasuk kategori Super 1000 adalah Indonesia Open yang akan dilaksanakan pada sekitar pertengahan tahun biasanya kalau Indonesia Open. Nah, sebagai kategori Super 1000, turnamen ini berhadiah total 1.450.000 US dollar atau sekitar 23,49 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis dan bisa menambah tebal kocek para pemain terutama yang menjadi juara. Nah, di Indonesia juga akan menurunkan pemain-pemain level atasnya, pemain-pemain elitnya, pemain-pemain terbaik di setiap nomor dalam turnamen ini. Sayangnya memang sudah akan terjadi duel prematur atau duel yang terlalu awal, terlalu dini, terlalu cepat di sektor tunggal putri ketika Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan pemain lapis di bawah dia, tapi sudah berada di pelatnas utama, yakni Putri Kusumawardhani. Sayang sekali memang, kita mengirimkan dua pemain di turnamen ini untuk tunggal putri, dan keduanya sudah harus bertemu di babak awal atau di babak pertama. Ini artinya salah satu dari mereka sudah harus tersingkir dan akan pulang lebih awal dari turnamen ini. Sehingga kita hanya akan menyisakan satu pemain di babak kedua. Nah, bagi kedua pemain, dalam sejarah pertemuan mereka, baru satu kali bertemu dengan kemenangan di tangan Georgie atau Gregoria Mariska Tunjung. Ini terjadi di BWF World Tour Indonesia Open tahun lalu, sekitar bulan Juni, dan juga mereka bertemu di babak pertama, di round 32. Di situ Putri harus mengakui keunggulan Gregoria dengan skor 14-21 dan 17-21. Tentu saja ini akan memicu semangat bagi kedua pemain. Di satu sisi Putri tentu tidak akan mengalah begitu saja atau akan kalah kembali dengan pertemuannya melawan Gregoria. Di sisi yang lain Gregoria, Georgie tentu akan menambah daftar panjang kemenangannya terhadap Putri Kusumawardhani. Nah, ini pertandingan yang sangat menarik. Mari nanti kita sama-sama pantau, kita saksikan pertemuan mereka. Belum terjadwal dari hari ini, jadwal pertandingan belum diumumkan. Apakah mereka akan tampil di hari Selasa 7 Januari atau di tanggal 8 Januarinya pada hari Rabu. Kita tunggu saja pengumuman berikutnya dari BWF mengenai jadwal pertandingannya. Dan kalau mereka babak pertama lolos hingga babak kedua, kemungkinan di babak kedua dia bisa mereka salah satunya akan tidak terlalu sukar untuk menghadapi atau mencatat kemenangan atas pemain dari India, pemenang pertandingan antara pemain India Akarsip Kashyap dengan pemain dari Denmark Julie Dewav Jacobsen. Nah,
di atas kertas kedua pemain kita ini masih bisa mengatasi Kasyap maupun Jakobsen, mudah-mudahan. Dan bila memang terus berlaju hingga ke babak perempat final. Nah, di perempat final itulah tantangan semakin berat tentu saja, dan kemungkinan mereka akan menghadapi salah satu dari dua pemain Thailand, Ponpavichochuong atau Ratchanok Intanon, salah satu dari mereka yang diperkirakan sudah akan bertemu di babak kedua. Di babak selanjutnya berada di pool yang atas, Gregoria ataupun Putri kemungkinan akan bertemu dengan An Seong kalau mereka keduanya bisa lolos sampai di semifinal. Dan di final apabila bisa melewati An Seong, di final salah satu dari mereka, Georgie atau Putri, akan kemungkinan besar akan menghadapi Wang Ziyi dari Cina. Menarik memang di tunggal putri, seluruh pemain dunia terbaik dunia tampil di turnamen ini. Selain di tunggal putri, di tunggal putra kita juga menurunkan dua pemain terbaik kita saat ini, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Kemudian di ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dengan Reza Pahlavi Isfahani tampil kembali di turnamen ini. Dan juga satu lagi wakil kita di ganda putra adalah Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Kemudian di ganda putri ada Ana Dantiwi, kemudian juga ada Triana Mayasari dengan Siti Fadia Ramadanti. Dan di ganda campuran turun pemain non Platnas, Dejan Ferdinansyah dan juga dengan pasangannya Gloria Emmanuel Wijaya. Mereka adalah pemain dari klub PB Jarum. Sesungguhnya Dejan pada pemanggilan pemain Platnas pada akhir Desember lalu masuk untuk bergabung di Platnas di tahun 2025 ini. Namun pasangannya Gloria tidak masuk. Kabar yang beredar, Dejan kemungkinan akan dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti di nomor ganda campuran. Nah, itu saja pemain-pemain kita yang akan tampil di turnamen BWF World Tour Malaysia Open 2025, dan ini juga nantinya menjadi catatan atau evaluasi bagi para pelatih baru di Platnas PBSI yang sekarang secara umum, secara kelima sektor dikomandani oleh Mulyo Handoyo. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik bagi mereka, dan kita juga doakan agar pemain-pemain kita bisa merebut gelar di negeri jiran Malaysia. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, kemudian juga komen. Saya tunggu komennya, dan mudah-mudahan bisa kita bahas dalam video selanjutnya. Demikian, salam badminton.